Kita masuk kepada surat baru yaitu surat Yusuf. Di dalamnya disebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kisah Nabi Yusuf ini memang ini ayat Makkiyah. Umumnya ayat Makkiyah ini karena yang dihadapi adalah orang kafir, musyrik dan sebagainya, indar, peringatan. Peringatan. Akan tapi di dalam kisah Nabi Yusuf ini yang Makkiyah tidak. Bahkan kisahnya indah. Kalau orang dengar indah sekali kisah di dalam surat Makkiyah ini kisah Nabi Yusuf. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf hingga sampai memimpin Mesir dengan kesuksesannya. Seorang nabi. Nabi yang raja, nabi yang rasul. Nabi yang mahir dalam ilmu mengatur keuangan negara. Nabi yang baik. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yusuf. Adapun di dalam surat Yusuf ini menjelentrehkan tentang sejarah. Tapi sebelumnya begini. Permulaannya ini adalah biasa permintaan dari orang-orang Yahudi dan yang mengerti tentang kisah Nabi Yusuf itu memang untuk ngetes. Minta penjelasan, tolong wahai kepada Nabi Muhammad. Ceritakan tentang bagaimana kisah kejayaan keturunan Yakub ini kok pindah ke Mesir itu gimana kisahnya? Yakub. Jadi Nabi Yusuf bin Yakub. Yakub itu ada Israel, itu yang gelari dengan Israel. Bani Israel, Yakub, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Jadi nabi-nabi itu dari sini kebanyakan. Adapun Ishak punya saudara namanya Nabi Ismail, nanti turun kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Dari Bani Ismail, adapun nabi-nabi yang lainnya adalah Bani Yakub, Bani Ishak. Jadi ketemu Ishak. Suruh tanya, coba Muhammad suruh cerita tentang bagaimana kisah perpindahan dari Israel menuju Mesir itu, kerajaan itu, akhirnya dikisahkan. Ini, ayat ini dikisahkan. Mereka terpesona karena sama dengan ada dalam kisah saya. Sehingga banyak masuk Islam dari orang-orang Yahudi daripada kisah ini. Kisahnya indah. Tapi di balik kisah indah ada tambahan-tambahan daripada juru kisah, tukang cerita, dongeng, sesuatu yang kadang bertentangan dengan syariat. Karena di balik itu ada kisah tentang bagaimana Siti Zulaikhah dan yang lainnya. Nanti akan kita hadirkan kisah ini. InsyaAllah sesuai dengan yang dihadirkan oleh para ulama. Ini ada perjalanan kisah ini mulai dari kisah Nabi Yusuf. Bermimpi, nanti disebutkan mimpi. Melihat 11 bintang, ada matahari dan rembulan. Sujud semuanya kepadanya. Dikisahkan kepada ayahandanya yang Nabi. Dapat wahyu dari Allah bahasanya apa? Ini kabar gembira bahasanya Nabi Yusuf akan jadi Nabi. Maka ayahandanya berkata, Yusuf jangan kau ceritakan siapapun kepada siapapun dari saudaramu. Dan memang takwilan dari ayahandanya Nabi Yakub benar bahwasanya nanti Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi. Dan beliau dengan paras yang sempurna sekali kegantengannya. Bukan sekedar karena parasnya, tapi juga kebaikannya memang dipilih, dijaga oleh Allah. Secara otomatis seorang bapak sangat cenderung kepada Nabi Yusuf. Dan itu menjadikan sebab ngiri. Karena saudara-saudara manusia biasa, biarpun pada akhirnya dalam riwayat diangkat menjadi nabi. Sebagian mengatakan seperti itu, ngiri. Kenapa Yusuf harus melakukan seperti itu? Kok lebih beda? Sehingga mereka punya makar, punya upaya, untuk bagaimana menyingkirkan Nabi Yusuf. Biar kasih sayang bapaknya bisa turun kepada mereka. Sehingga sampai dimasukkan ke sumur, kemudian Nabi Yusuf akhirnya selamat menggantung di timbanya seorang musafir lalu. Kemudian setelah itu dibawa ke
kota ke Mesir, kemudian dijual. Yang menjual adalah, yang membeli adalah dari keluarga kerajaan itu sendiri. Kemudian dilihat ini adalah Nabi Yusuf nih kok benar, jujur dan baik. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu nanti akan kita sebutkan kisahnya, tumbuh dengan tumbuh yang sangat baik, dengan akhlak menarik, sampai namanya Imra'atu Aziz disebutnya dalam Al-Quran, bukan dengan sebutan Zulaikhah, namanya Imra'atu Aziz, istri daripada sang penguasa ini. Rupanya terpesona dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf adalah seorang nabi, tidak bisa terganggu karena maksum, dijaga oleh Allah. Hingga sampai ada upaya-upaya terus untuk menggoda Nabi Yusuf. Dan akhirnya kaidun nisa, upayanya seorang perempuan untuk menggoda, di sebuah tempat Nabi Yusuf ingin Imra'atu Aziz membuat satu upaya sehingga sampai memegang bajunya Nabi Yusuf sampai robek. Lalu dia ingin menfitnah Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf telah melakukan sesuatu yang enggak benar. Akhirnya Aziz, sang rajanya juga marah kok begitu. Didatangkan seorang yang adil, yang bijak untuk memberikan keputusan siapa yang enggak benar di antara keduanya. Yang hakim yang bijak ini tidak usah melihat orangnya, langsung bertanya, kalau memang bajunya robek dari depan, Yusuf yang enggak benar. Berarti mungkin Yusuf ingin berbuat jahat, tapi perempuannya menolak. Tapi kalau robek dari belakang, berarti perempuan yang tidak benar. Dilihat bajunya Yusuf robek belakang, berarti perempuan itu yang enggak benar. Akan tapi ini tersebar, akhirnya menjadi nama jelek di negara bacaan Imra'atis. Akhirnya sang Aziz, pemimpinnya itu, rajanya itu memutuskan bahwasanya Yusuf harus masukkan penjara. Bersepakat semuanya Yusuf masuk penjara demi menjaga nama baik kerajaan. Masuk penjara Yusuf. Ini kisah singkatnya, nanti kisah panjangnya ada. Setelah masuk penjara, di penjara ada kawannya dua, yang satu adalah pemimpin tukang roti negara, yang satu bagian ngurusi perairan. Mimpi, duanya itu mimpi, ngomong ke Yusuf, saya mimpi begini, gimana? Memang Nabi Yusuf diberi ilmu memberitahu mimpi. Yusuf mengatakan, yang satu mimpi apa? Saya mimpi bahasanya di kepala saya ada kayak apa sesuatu, kemudian ada burung-burung matuk di kepalaku. Ini akhirnya ditawili bahasanya, oh kamu nanti akan dipancung. Oh, pancung beneran. Yang satu tidak. Yang satu memang ditafsiri dengan tafsir yang benar, selamat. Ya, yang satu ini keluar suatu ketika sang raja mimpi, bahasanya mimpi melihat sapi yang gemuk-gemuk dan kurus-kurus dan seterusnya. Lalu gimana ini, saya pengen tahu mimpi ini. Disampaikan ke Yusuf, disampaikan bahwasanya Yusuf bisa menceritakan mimpi. Panggil Yusuf. Setelah Yusuf dipanggil, ternyata Yusuf memberikan penjelasan begini-begini, dan sekaligus Yusuf dibebaskan saat itu. Lalu Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri untuk mengatur semua perekonomian negara. Perekonomian negara. Nah, sehingga Nabi Yusuf waktu itu mengatur, karena apa? Dengan mimpi yang dilihat oleh raja itu, Nabi Yusuf tahu, maka kerajaan harus menyiapkan makanan selama 7 tahun begini-begini ini. Persiapan gudang-gudang dibangun semuanya. Jadi di masa paceklik sudah ada makanan. Keluarga Nabi Yusuf sudah datang pertama waktu membawa Nabi Yusuf ini. Di saat Nabi Yusuf itu baru ditangkap. Masuk masuk Mesir. Kemudian datang lagi keluarganya untuk mencari makan. Keluarga Nabi Yusuf ini akhwatu Yusuf. Datang lagi, singkatnya dulu ini, nanti akan rinciannya. Datang keluarga Yusuf untuk mencari makan, untuk beli. Akhirnya masuk kisahnya kepada sang raja. Oleh Nabi Yusuf ngerti, dikasih makan semuanya, dicukupi semuanya. Cuman Nabi Yusuf tahu ini adalah saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf mempunyai cara bagaimana agar adik namanya Binyamin ini bisa ditinggal. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya beri makanan, beri hadiah makanan biar pulang. Cuma Nabi Yusuf menyuruh masukkan suatu wadah ke salah satu tempat, yang tempatnya adalah tempat adiknya Binyamin itu. Betul. Kemudian setelah itu ada yang memberikan informasi, pihak kerajaan kehilangan sesuatu, diduga adalah tamu-tamu yang membawanya, maka siapapun yang membawa akan kena hukuman.
Hukumannya adalah orangnya itu sendiri. Dilihat semuanya, totonya nggak ada semuanya. Ada miliknya Binyamin. Setelah milik Binyamin dilihat ada. Wah, yang lain pada ketakutan. Kenapa? Dulu Yusuf hilang gara-gara mereka ini. Sekarang adiknya yang disayangi hilang lagi. Wah, ini bakal murka ya. Minta tolong mau diganti saya saja menggantikan. Ya enggak. Nggak bisa, harus dia. Ditinggallah Binyamin. Setelah Binyamin ditinggal, baru Nabi Yusuf menjelaskan kalau itu adalah Nabi Yusuf. Sehingga kisahnya semacam itu. Akhirnya punya rencana untuk mengundang mereka. Untuk membawa keluarganya bagaimana? Betul, pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, mereka punya hajat untuk datang ke Mesir lagi untuk mencari makan yang ketiga. Jadi ada 3 kali kedatangan ikhwatu Yusuf. Hingga sampai dijelaskan semuanya, akhirnya ini Yusuf, wah semuanya menyesal. Akhirnya disuruh kembali untuk membawakan bajunya Nabi Yusuf untuk diberikan kepada ayahandanya. Sampai kemudian yang semula buta menjadi kebuka lagi, lalu dibawa semuanya. Sampai dibawa ke Mesir semuanya. Itulah tafsiran daripada ra'aituhum li sajidin. Semuanya ternyata daripada ayahanda Nabi Yusuf, ibundanya, kemudian saudaranya berkumpul di bawah naungan Nabi Yusuf. Gambaran seperti sujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya, itu kisah mimpi. Ini gambaran singkatnya. Nanti akan ada kisah indah sekali. Dalam kisah Nabi Yusuf kisah indah sekali. Sampai tidak tahu dari mana kisahnya. Kalau pengen punya anak ganteng suruh baca surat Yusuf. Ya kalau bibitnya begitu hasilnya juga tetap. Baca Al-Quran bukan karena itu, bukan karena pengen anaknya kayak Nabi Yusuf. Jadi baca Al-Quran karena Allah, nanti anaknya ganteng, akhlaknya adalah paling tidak ganteng akhlaknya. Jadi baca Al-Quran, jangan surat Yusuf saja. Nanti surat jin yang dibaca keluar kayak jin, enggak juga. Enggak. Ya. Jadi baca Al-Quran secara umum, secara utuh karena Allah Subhanahu wa taala agar anak kita baik. Baik, kita mulai saja insyaallah. Ini kisah Nabi Yusuf ini enggak usah buru-buru. Sebab yang datang ke sini adalah ahli cerita masuk ke bukit Yusuf. Pakar-pakar balaghah mencoba masuk ini. Jadi bisa dimasuk dari beberapa sisi. Yang senang cerita tentang kisah cinta masuk di sini juga. Terus masuk. Ini memang luar biasa kisah Nabi Yusuf ini. Surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan alif lam ra. Lagi-lagi ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Al-Qur'an itu harus dengan talaqi. Kalau ingin belajar Al-Qur'an harus dari guru. Tidak boleh tidak semua orang bisa bahasa Arab lalu bisa baca Al-Qur'an, enggak. Belum tentu. Dan ini menunjukkan bahasanya dari Allah. Kalau dari manusia enggak akan orang berani bikin begini, akan dikomplain. Apaan tuh alif lam ra? Artinya apa? Mungkin Nabi Muhammad direndahkan, "Hei Muhammad, ini ngomong apa ini alif lam ra?" Dan kalau memang ini buatan manusia enggak berani mendatangkan alif lam ra begini. Karena apa, ini aneh. Cuman karena dari Allah, Nabi Muhammad terima dari Allah, ya saya terima alif lam ra. Ada pengajian di luar tuh? Ada ayam berikut pengajian. Dia nggak dapat tempat, makanya ribut. Kasih tempat ngaji, duduk yang manis di situ. Masya Allah. Alif lam ra nggak bisa. Kalau orang belajar Al-Quran hanya ngerti bahasa Arab, lalu megang Al-Quran, nggak pakai guru, belajar dari ayat pendek. Qul huwallahu ahad, falaq, alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbika bi'asl. Itu. Akhirnya betul. Jangan dari awal betul ketemu ini. Surat Al-Baqarah. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Dzalika lidawul fafi. Alam. Apa alam? Alif lam mim. Loh, ini dari guru nggak bisa. Maka harus ada guru. Ini menunjukkan i'jaz Quran. Makanya kalimat begini nggak bisa orang Arab, orang bulagha, pujaga-pujaga unggul mereka nggak bisa. Dengan kalimat ini nggak mau protes mereka. Alif lam ra nggak bisa protes. Nggak tahu kenapa. Ya sudah dibikin nggak bisa protes. Bungkam. Coba kalau yang nulis adalah seorang penulis handal, penyair, jago bahasa, nulis bahasa Arab, kalimatnya di pertama apa? Ain lam ra. Ain lam ra. Kisah. Apa ain lam ra, Pak?
Tidak jelas, karena bukan dari Allah, diprotes. Ini dari Allah, nggak ada satu pun bisa protes. Kalau bisa protes dari dulu sudah diprotes. Padahal mereka semua ngerti bahasa Arab, dan alif lam ra ini mereka nggak ngerti maknanya. Karena apa? Yang lain bisa difahami maknanya. Alif lam ra apa itu? Tapi nggak ada yang protes. Itu ijaz Quran. Ajibnya seperti itu. Mau protes nggak tahu, nggak bisa, memang seperti ini. Justru di saat dia protes malah dibalik. Karena ini bukan dari saya, Nabi Muhammad. Karena dari Allah. Ini bingung, ya benar juga ini ya. Akhirnya banyak beriman dengan model-model seperti ini, ayat semacam ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ayatul kitab, ayat-ayat dalam Al-Kitab, Al-Quran mubin. Al-Quran yang memberikan penjelasan kepada umat. Pencerahan, hukum, akhlak. Termasuk di saat memberikan pidana. Ini kisah Nabi Yusuf, pidananya. Semuanya ada. Ada di dalamnya. Mubin menjelaskan kisah. Jadi yang kisah cinta, bagaimana wanita mencintai, kemudian bagaimana memperhatikan cinta orang yang salah. Ini ada di kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kemudian juga banyak. Nah ini, mubin menjelaskan semuanya, Al-Quran itu. Inna anzalnahu, sungguh kami telah turunkan Al-Quran. Jadi anzalnahu ini, para ulama tafsir menafsiri bahasanya, Quran itu turunkan 2 kali, sebagian mengatakan 3 kali ke Lauhul Mahfud, sebagian mengatakan Lauhul Mahfud tidak dihitung. Dari Lauhul Mahfud diturunkan ke sama'id dunya duf'atan. Dari Lauhul Mahfud Al-Quran diturunkan ke sama'id dunya, ke langit dunia. Allah alam di mana, serahkan kepada Allah. Duf'ah sekaligus. Baru dari sama'id dunya dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, derajat sedikit demi sedikit. Makanya kalau Al-Quran diturunkan serempak begitu namanya anzal. Di saat diturunkan Nabi sedikit namanya nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi, sudah hafal karena doa setiap hari. Wabil haqqi anzalnahu, diturunkan oleh Allah itu bil anzal, duf'ah. Ke dari Lauhul Mahfud ke sama'id dunya. Wabil haqqi nazal, sedikit demi sedikit. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr, duf'ah. Sekaligus diturunkan ke sama'id dunya. Tapi kalau nazala mesti sedikit. Ini perbedaannya. Para ahli tafsir, biarpun secara bahasa pada hakikatnya juga sama, Allah yang menurunkan semuanya untuk membedakan, dan memang begitu rata-rata seperti itu. Biarpun nanti ada istisna, pengecualian. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyah, dengan bahasa Arab. Itu dengan bahasa Arab. Dan menjadi bahasa yang paling sempurna, nggak bisa, nggak ada yang menandingi bahasa Arab dengan cabang-cabang ilmu yang luar biasa untuk memahami bahasa Arab. Tidak sekedar nafus Arab, dia ada ilmu-ilmu balaghah dan seterusnya, ilmu keindahan dalam bahasa. Dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah yang luar biasa. Dan begitulah di antara yang Allah lakukan, biasa Allah lakukan kepada hambanya. Seorang nabi itu diberi mukjizat untuk sesuatu yang saat itu lagi nge-booming, lagi ngetren, lagi viral di zaman itu apa? Ada masuk viral di tafsir? Lagi viral apa saat itu? Maka biasanya Nabi akan diberi sesuatu yang viral saat itu. Maka Nabi Isa ilmu kedokteran, karena lagi viral, maka diberi ilmu yang melampaui mereka semuanya. Nabi Musa lingkungannya adalah ahli sihir. Nabi Musa diberi mukjizat yang mengalahkan sihir, yang paling viral, yang paling ditakuti penyihir. Orang Arab ini adalah masyhur seluruh dunia, adalah bahasa yang paling dahsyat. Membuat syair-syair dahsyat dan luar biasa. Sehingga kalau sudah namanya pujangga-pujangga hebat ini, lihat. Kalau membuat satu syair, kemudian digantungkan di Ka'bah, itu menjadi syair yang trending. Trending ada. Bahasa YouTube ini trending, populer. Kalau zaman muda kita itu ada lagu populer kan, syair populer. Kalau syair populer itu akan mengena, kalau itu nasihat-nasihat, kalau itu hasutan-hasutan, populer. Seperti lagu, kalau sudah populer, lagu ngaco pun merusak orang, mengajari cara yang nggak benar, ada apa? Nah ini syair-syair waktu itu, jadi orang berlomba-lomba. Sehingga dalam belajar bahasa kita ada mu'allaqat itu ya. Jadi ada syair-syair yang sudah unggul, berjaya, nanti digantungkan di Ka'bah, itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan dihafal oleh orang-orang, hafal-hafal syair.
Maka Allah, maka ini termasuk hikmah Rabbil Alamin, hikmah Allah menurunkan mukjizat Nabi, banyak mukjizatnya. Dan yang paling agung adalah Al-Quran, diturunkan dengan bahasa Arab. Yu'jiz al-bulagha, melemahkan bujangga-bujangga yang handal, ditantang, ayo datangkan satu ayat yang menyamai Al-Quran, nggak bisa mereka mendatangkan. Yang bisa menyamai itu dari segala macamnya, nggak bisa ditentang, nggak bisa di ini, bulagha. Makanya aneh sekali di akhir zaman kita menemukan beberapa di negeri Arab, karena mereka mengerti bahasa Arab, orang Arab, ini mencoba mengkritisi Al-Quran dari sisi nahwu dan sebagainya. Ya Allah, aneh banget. Dulunya orang yang bahasa itu diambil pada zamannya. Masa hujjah itu pada zaman Nabi, sahabat Nabi, setelahnya itu masa hujjah bahasa itu. Bahasanya orang Arab itu hujjah, kaidah bahasa Arab yang saat ini ada, diambil daripada kalam, omongan orang Arab saat itu. Jadi omongan orang Arab, termasuk Imam Syafi'i masih masa hujjah, maka Imam Syafi'i hujjah juga. Jadi orang Arab gitu kalau ngomong bahasa Arab jadi hujjah bahasa. Jadi kaidah. Grammarnya itu diambil dari situ. Jadi diambil begitu. Lah ini orang yang dalam masa hujjah saja nggak bisa ngeritik Al-Quran. Ini orang akhir zaman baru belajar kitab balaghah. Kita belajar sedikit sudah ngeritik Al-Quran. Ya coba bahan ketawaan. Menyeritik Al-Quran ini nggak benar cara bahasa, soal tatanan bahasa. Ente ini siapa? Gunung saja nggak berani kok. Ulama-ulama ahli bahasa pada zaman Nabi, setelah Nabi nggak berani mengkritisi, nggak bisa. Ini orang akhir zaman. Makanya ada kenapa tidak dibalas ya? Ulama malu membalas gini. Anak ini karena kebodohannya kok. Bahasa Arab nggak bisa malah. Pula kok ditantang. Fa'tu bi suratin mithliha. Fa'tu syuhada'akum. Datang orang-orang yang bisa ente ajak bersekongkol, orang-orang hebat untuk bisa menandingi Al-Quran. Nggak bisa. Bahkan waktu itu ada orang yang mencoba menandingi Al-Quran, padahal mereka bahasanya hebat. Kalau ngomong itu benar kayak ngaku Nabi itu orang bisa saja percaya. Di saat hanya sekedar ngaku Nabi, dia masih percaya karena kalamnya benar, bijak, hebat. Tapi di saat mencoba menandingi Al-Quran, dia tertawain. Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah pengen buat Al-Quran tandingan. Ngajak negosiasi dengan Nabi, sudahlah, dunia ini bagi dua aja deh. Ente Nabi, anak Nabi, separuh umat buat ente, separuh buat saya. Setiap Nabi ada ayat-ayat, dia pengen buat ayat tandingan, dia pengen mikir ayat tandingan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsalahum tayran ababil tarmihim bi jahratin min sijil. Indah, maknanya ada kisah. Dia ingin juga, ay waqad unzila ilayyal yawmal wahyu. Telah diturunkan juga wahyu kepadaku. Madzaka ya Musailamah? Al-fil wa ma adraka mal fil khurtumuhu tawil. Aku datangan gajah, gajah belalainya panjang. Orang ketawa, ini apa? Sampai temannya itu, temannya Musailamah ini yang akrab dengan dia. Musailamah tanya, lu percaya enggak kalau gue itu Nabi? Apa kata temannya? Gue amat yakin kalau lu, gue yakin kalau lu itu tahu kalau gue nggak percaya sama lu. Jadi sebetulnya ini adalah jaringan pembohong-pembohong. Jadi Musailamah tuh tahu kalau temannya juga nggak percaya, itu tahu sebetulnya. Cuman begitulah untuk membohongi umat. Ini biasanya terjadi di kalangan dukun. Kalangan dukun seolah bisa, padahal sama-sama nggak bisa itu. Ini pura-pura bisa. Iya sama-sama kita. Udah pura-pura seolah dia bisa begini. Oh iya itu teman saya, dia dukun hebat dia. Dia bisa begini-begini, padahal enggak. Di saat ini kita sudah sekongkol bagi duit kan nanti. Oh iya. Hati-hati dengan kawan saya itu. Saya berguru dari dia. Ditanya, betul guru? Iya berguru sama saya, cuman hebatan dia. Wah saling menjunjung kalangan perdukunan ini. Perdukunannya biar jamaahnya dapat duit bagi duit. Ini kalangan Musailamah juga begitu. Istrinya pun ngaku Nabi juga, dapat wahyu. Wah kacau juga. Wah. Ini paling jahatnya manusia Musailamah. Ini adalah kisah, kembali ke sejarah. Ada namanya Wahsy. Wahsy itu kan mendapatkan bayaran daripada Hindun yang akhirnya masuk dapat hidayah. Kalau bisa membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi, maka Wahsy akan dimerdekakan.
Betul Wahsy itu benar bisa membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombaknya. Di perang Uhud. Wah, sedih baginda Nabi. Sedih. Wah, sampai Hindun itu begitu bencinya kepada Nabi itu, senangnya riang dimerdekakan. Begitu dibuka dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, dikunyah karena bencinya. Sampai digelari Hindun Akilatul Akbat, pemakan hati. Cuman subhanallah hidayah Allah. Biarpun semula sangat membenci, akhirnya mendapatkan hidayah. Hindun itu yang punya kisah kemuliaan. Biarpun orang kafir kalau punya kemuliaan, mulia. Hindun itu setelah masuk Islam, kan datang ke Makkah. Nabi ngajak baiat. Hei wanita, berbaitlah kau kalian kepada saya. Berbait apa ya Rasulullah? Berbait apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami berjanji untuk tidak mencuri ya Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras ya Rasulullah. Nabi meneruskan, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun tersinggung. Suruh janji agar tidak zina. Lalu berkata, ya Rasulullah ataznil khurratu, apakah kebayang orang seperti saya ini zina? Oh, kemuliaan zina itu enggak. Yang terjerumus dalam zina hanya kerendahan. Ataznil khurratu, ya Rasul. Apakah kebayang model saya ini berzina? Kok sampai harus berjanji? Udah gitu. Masuk Islam makanya. Sayyidatina Hindun masuk Islam menjadi sahabat mulia dan diampuni oleh Allah semuanya. Nah, kisah Wahsy masuk Islam. Setelah masuk Islam, baginda Nabi SAW sedih juga, pamannya pernah dibunuh oleh Wahsy. Setelah masuk Islam, Nabi tidak melihat wajah Wahsy bukan karena Nabi membencinya. Nabi tidak ingin mengingat kenangan itu. Kenangan yang pahit, bahasanya Sayyidina Hamzah ditombak oleh Tapi Nabi mencintai, tapi Nabi seorang Nabi tapi manusia. Terbawa kepada kenangan karena Nabi tidak ingin menambah, karena Nabi selalu ingin kalau ketemu sahabatnya itu baik-baik. Sampai Nabi pernah berpesan, jangan kau sampaikan kepadaku berita ketidakbaikan sahabatku. Aku ingin keluar kepada mereka wa anna salimu sadri, aku dalam keadaan hatiku bersih sehingga gak punya benci. Gak mau melihat Wahsy. Wahsy itu sedih, gak dilihat Nabi. Cuman tidak lari, justru kesedihan berkata, demi Allah aku berjanji, seperti aku pernah membunuh paling bagusnya manusia, maka aku berjanji akan aku cari siapa paling jahatnya manusia akan aku bunuh. Ternyata betul pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, paling jahatnya manusia kelihatan. Sang Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Betul, ternyata pada suatu kesempatan Wahsy bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab seperti waktu membunuh Sayyidina Hamzah dengan melompat lalu dilemparkan tombak masuk ke tubuhnya Musailamah, matilah. Nah, ini memang orang-orang mulia diberi kesempatan untuk mencari kemuliaan. Puas waktu itu Wahsy. Dulu aku bunuh paling bagusnya orang yang paling sangat dicintai Nabi, sekarang aku bunuh orang yang sangat membenci Nabi. Makanya ini akan kami, biasanya hal demikian ini kami jadikan, biasanya kalau ada orang bertanya, Buya gimana tobat saya ini? Saya pembuat film nih, film saya itu saya sendiri malu melihat. Saya melihat, cuman ditarik nggak bisa karena itu ada urusannya dengan apa namanya, produser, urusan ini dan sebagainya. Akhirnya sederhana, kisah Wahsy. Seperti engkau dulu pengen tobat, seperti engkau dulu pernah membuat film kotor, buat yang serupa, film yang membangun dengan cara yang baik. Ada orang berkata, saya membawa aliran sesat, saya menjerumuskan orang berpuluh-puluh, lalu saya tobat nyesel, orangnya sudah bertebaran kemana-mana, gimana caranya? Seperti engkau menjerumuskan 10 orang, engkau bawa 10 orang untuk tobat gantinya. Dulu saya sering dolim kepada orang, 10-20 orang dolim, tapi yang saya dolimin tidak tahu kemana, saya bingung pengen tobat. Jawabnya, seperti engkau dulu pernah dolim kepada beberapa orang, sekarang berbaik-baiklah dengan orang sebanyak engkau pernah dolim. Itu cara tobat. Kenapa ke sana tadi kisah? Karena ke bawah kisah Nabi Yusuf nanti. Nanti Nabi Yusuf ke bawah kita harus kisah ke sana. Baik, Arabian la'allakum taqilun, maka dengan bahasa Arab itu agar kalian tuh bisa berpikir. Dengan bahasa Arab yang dahsyat dan betul, yang yaqilun, yang takkilun, yang berakal, yang memikir, tobat dahsyat beri Al-Quran. Saya bilang syair bukan syair tapi mengalahkan syair. Nabi disebut penyair bukan dia, Nabi tidak bersyair.
Tapi kalamnya adalah lebih dari syair. Makanya itu bukan syair, tapi lebih indah dari syair. Bukan syair Al-Quran, bukan syair. Tapi lebih indah dari syair. Naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nah, maka betul dimulai Nabi mengisahkan, naqussu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Nabi Muhammad ahsanal qasas. Kisah-kisah pilihan. Di balik kisah ada ibrah, pelajaran. Hikmah. Jadi ada pelajaran di balik kisah itu semua. Bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Wahai Nabi Muhammad, hadzal Quran, dari din Quran. Al-Quran ada kisah-kisah nabi-nabi, kisah Masya Allah luar biasa. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, semula kamu tidak tahu. Min qabli, sebelum ini tidak tahu, dikasih tahu. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Yusuf, dan seterusnya. Inilah yang ada di Al-Quran. Idh qala Yusuf ila abihi ya abati. Ini adalah awal kisah Nabi Yusuf, adalah idh qala Yusuf ila abihi, tatkala Nabi Yusuf berkata pada ayahandanya. Waktu itu Nabi Yusuf, riwayat umurnya 12 tahun mengatakan, atau 17 tahun. Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, aku telah melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Bintang di langit banyak, akan tapi ada 11 bintang yang punya ciri khas aneh. Aku lihat 7 bintang. Wasyamsa, ada rembulan. Wal qamar, ada matahari. Ada rembulan. Wasyamsa, ada matahari. Wal qamar, ada rembulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka sujud kepadaku. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.